Salah satu kebiasaan yang hampir umum dirasakan setiap orang adalah terlalu cepat untuk menjadi begitu cemas. Kami yakin, sensasi seperti kurang nyaman, khawatir dan spekulasi liar, akan sangat begitu mengganggu jam-jam kita untuk beraktivitas. Kami mencoba untuk berbaik hati agar bisa memahami ini dengan benar. Saat ini kami ingin sedikit memahami kenapa kita begitu cemas. Freud, seorang psikoanalisis, pernah berpendapat bahwa prototipe dari semua ansietas adalah trauma masa lahir. Setidaknya itu yang kami dapatkan saat membaca sebuah jurnal tentang kecemasan. Jadi pada masa kandungan, seseorang mungkin merasa bahwa dunia tempat dia hidup itu begitu nyaman, stabil dan aman dengan setiap kebutuhan yang dapat terpuaskan tanpa ada penundaan. Namun ketika saat orang lahir di dunia, mereka akan dihadapkan pada lingkungan permusuhan, kecurangan dan bahkan penolakan. Tentu, Freud tidak akan semalas ini untuk menjelaskan tentang kecemasan, karena jika kita arungi pemikiran Freud tentang kecemasan setidaknya ada 3 jenis kecemasan menurutnya, kecemasan objektif, neurosis, dan moral. Oh baiklah, kami tidak ingin membawa ini ke dalam konteks Freud sejauh itu, kami hanya ingin memberikan pandangan sederhana tentang kecemasan. Namun jika kamu tertarik, kamu bisa mencoba untuk membaca karyanya. Karena ini hanya intermezzo yang bagus untuk kita. Ketika menghadapi kekhawatiran dan kecemasan, kita seringkali terperangkap dalam siklus yang tak kunjung usai. Kita merasa khawatir, namun tidak benar-benar menyelidiki dan merenungkan kekhawatiran tersebut secara rasional. Perhatian kita terpecah, dan kita tidak memberikan perhatian mendalam yang diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Sebagai hasilnya, kecemasan kita menjadi lebih besar daripada seharusnya. Untuk mengatasi kecemasan, kita perlu memberikan waktu eksklusif dan memadai untuk mengkhawatirkannya dengan sengaja. Pikiran kita harus fokus secara khusus pada bagaimana masalah tertentu bisa menghancurkan hidup kita, dan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang tidak masuk akal dari skenario bencana yang mungkin telah kita bayangkan. Dengan mencoba menjelaskan detail terburuk, beberapa aspek yang tidak masuk akal dari ketakutan kita akan terungkap, dan bisa saja kita menjadi cukup beruntung hingga diselamatkan oleh akal pikiran. Setiap situasi yang menakutkan melibatkan fluktuasi antara harapan dan ketakutan. Untuk menenangkan diri, kita perlu berhenti berharap sejenak untuk menghadapi ketakutan dengan berani. Kita harus bertanya pada diri sendiri, meskipun bencana terjadi, seberapa mampu kita bertahan? Tentu saja, kita ingin segalanya berjalan baik, tapi apakah yang terburuk bisa ditanggung? Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan, teman, harga diri, dan menjadi seorang buangan. Namun, bagaimana kehidupan tetap bisa berlanjut? Lebih dari yang kita kira, kemungkinan besar kita akan tetap bisa bertahan meskipun mengalami kehilangan. Setiap hari, orang mampu melanjutkan hidup meskipun tanpa sebagian anggota tubuh. Organ penting, orang yang dicintai, atau status sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai kebutuhan sebenarnya berbeda dengan apa yang sebenarnya bisa kita tanggung. Kita jauh lebih kuat daripada yang kita duga. Saat kita sudah mulai menghadapi kecemasan, kita perlu memperlakukan kekhawatiran dengan serius dan secara rasional. Dengan memberikan perhatian yang mendalam dan menghadapi ketakutan dengan keberanian, kita dapat melihat bahwa sebagian besar dari kecemasan kita bersifat irasional dan berlebihan. Kita bisa belajar untuk tidak terjebak dalam siklus kecemasan yang berkepanjangan dan menemukan ketenangan dalam memandang langsung ke dalam wajah ketakutan kita. Dalam mengatasi kekhawatiran, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan ketangguhan kita sebagai manusia. Dengan demikian, kita dapat menghadapi kecemasan dengan lebih bijaksana, mengurangi kekhawatiran yang berlebihan, dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Salam positif.